Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat semuanya dan kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan pujian KPPK 179, Kini Ku Milik Yesus. Si Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Ya tebusku dengan darahnya, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur Tuhan kalau kami malam hari ini boleh berkumpul di dalam persekutuan doa secara online ya Tuhan. Kami mengucap syukur walaupun kami tidak hadir di dalam gereja, tetapi kami mengucap syukur kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah melalui online ya Tuhan. Engkau memberkati acara persekutuan doa pada malam hari ini, agar semua juga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara masih ingat ayat hafalan kita minggu ini? Ya, diambil dari Matius pasal 23 ayat 11. Mari kita menghafalkannya bersama-sama. Matius pasal 23 ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh G.I. Pince, saya mengajak kita menyanyikan sebuah pujian KPPK 287. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosa.
dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu di waktu susah dan resah. Ku rasa nyaman dan segar. Ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Dia memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Dia memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita bisa beribadah ya, meskipun melalui online. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Pada malam hari ini kami diberi kesempatan, beri kesehatan. Kami sudah datang menyembah-Mu, sudah memuji-Mu. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang hina ini, supaya apa yang dia beritakan adalah kebenaran-Mu sendiri. Sehingga Bapak Ibu yang dengar mereka bisa mengerti dan mau lakukan firman-Mu dimanapun mereka ada. Jadi berkat kepada banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita lihat sebagian firman Tuhan terambil di Matius 23 ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah dia jadi pelayananmu. Pertama kita lihat di Perjanjian Lama, kitab Yosua. Yosua bin Nun dari remaja dia sudah ikut Musa jadi hambanya.
melayani Tuhan, melayani umat Israel. Ya. Ikut mereka perang, ya, juga melayani kemah pertemuan. Juga senantiasa berdoa, beribadah, punya hubungan intim, berjumpaan Tuhan senantiasa. Dan sifat Yosua sabar, rendah hati, dan taat kepada Tuhan. Jadi hamba yang baik bagi orang Israel dan juga Musa. Nah, dengan mata kepala sendiri Yosua lihat bagaimana Tuhan pakai Musa luar biasa, ya, memimpin orang Israel keluar dari Mesir 40 tahun berhidup di padang gurun. Dengan mukjizat dia lihat sendiri bagaimana Tuhan melakukan mengasihi orang Israel. Dalam 40 tahun mereka di padang gurun tidak kekurangan makan, minum, dan juga Tuhan menolong mereka, ya, dengan siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api, menuntun orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Boleh kata Yosua saat itu jadi tangan kanannya Musa, ya, sungguh-sungguh berkenan kepada Musa. Yosua juga, ya, dengan sabar ikutin Musa, ya, naik ke Gunung Sinai. Musa terima 2 loh batu dari Tuhan, yaitu 10 hukum Taurat. Dan juga dia pernah memimpin pasukan tentara Israel itu yang sudah terlatih, ya, bisa mengalahkan orang Amalek yang kuat. Kalau kita lihat Bilangan 27, 15-18. Di situ katakan ada satu hari Musa mohon kepada Tuhan, ya, utus seorang hamba mengganti dia. Karena dia sudah tua, tapi orangnya harus yang takut akan Tuhan, ya, hormat kepada Tuhan, taati perintah Tuhan. Dan juga hidup saleh, yang bisa sungguh-sungguh setia di dalam segala hal dan bisa memimpin, ya, orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Akhirnya Tuhan utus Yosua, ya, jadi penerus Musa. Karena di ayat 18 mengatakan Yosua punya Roh Kudus di hatinya. Ya. Maka menyatakan Yosua adalah hamba yang saleh. Ya. Hidupnya kudus, karakternya juga baik, penuh hikmat, penuh kekuatan, penuh kasih dan adil orangnya. Ya. Nah, saat Musa meninggal, setelah dia meninggal, Yosua mengganti Musa, ya, jadi memimpin orang Israel begitu banyak itu, ya, masuk ke dalam Kanaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat Yosua sungguh-sungguh jadi pemimpin, akhirnya jadi pemimpin yang besar, ya, memimpin orang Israel masuk ke Kanaan. Karena dia sungguh-sungguh orang yang mau jadi hamba, mau rendahkan diri, ya, dan juga sungguh-sungguh hidupnya takut akan Tuhan, hormat dan taati perintah Tuhan. Kita lihat dia juga dalam imannya sampai dia tua, dia tetap sembah satu-satunya Tuhan Allah, beriman kepada dia. Dan seluruh rakyat Israel juga, ya, mau beriman, bersembah pada Tuhan satu-satunya. Sampai
ketika Yosua masih hidup, selama dia hidup, dimanapun dia perang, Tuhan beri dia kemenangan. Nah, masuk ke firman Tuhan yang tadi kita baca, Matius 23 ayat 11. Barang siapa besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dengan konsep ini, Yesus menantang masyarakat. Bagi dia, siapa yang mau jadi besar, hendaklah rendah hati jadi pelayan. Filipi 2, 5 ayat sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus jadi teladan, ya, yang rendahkan diri untuk menaati Allah dan melayani manusia. Dia rela tanggalkan haknya. Tapi seringkali kita lihat manusia yang punya jabatan yang tinggi. Kita lihat ada pemimpin-pemimpin yang hebat. Mereka punya harta benda yang banyak, punya kedudukan, punya kekuasaan. Ya, mereka mentang-mentang punya kuasa, ya, dengan hak kuasa mereka hidup suka-suka mereka. Egois untuk diri sendiri. Mereka sombong, tinggi hati, melakukan kejahatan-kejahatan yang mereka rasa tidak salah. Ya, dosa-dosa yang mereka lakukan, mereka anggap tidak salah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita yang percaya Tuhan, sikap kita harus beda, ya. Untuk melayani Tuhan dan sesama, kita harus tanggalkan hak kita yang kita punya. Ya, kita harus sungguh-sungguh berani mau pikul salib. Jangan suka-suka kita, ya, melakukan hak kita sendiri. Seperti Yesus, ya, dari status Tuhan menjadi manusia. Dia rela tanggalkan kemuliaan dan kuasanya. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya, melayani Tuhan, melayani dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruhkan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Wan Wang Zi Wang, Wan Zu Zi Zu. Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Supaya di dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maukah, rindukah kita dipakai Tuhan luar biasa, ditinggikan Tuhan di dalam pelayanannya, ya, sungguh-sungguh jadi berkat kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih pada malam hari ini. Kami sudah memuji menyembah-Mu, kami juga sudah dengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mau menolong setiap kita, mau terangkan kita, beri kita kekuatan supaya kita mau sungguh-sungguh jadi hamba-Mu yang ditinggikan, yang berkenan di hati Tuhan. Kita mau merendahkan diri, kita mau jadi hamba
sehingga Tuhan akan pakai kita, tinggikan kita dalam pelayanannya. Jadi berkat kepada banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, mari kita masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat. Namun pertama saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saudara boleh mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Mungkin saudara saat ini sedang bergumul dengan masalah keluarga saudara, bergumul dengan pekerjaan saudara, bergumul di dalam kehidupan saudara. Saya memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu baru boleh kita masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Saudara, yang pertama mari kita berdoa untuk negara kita Indonesia. Kita terus mendoakan negeri ini. Kita doakan bagi Presiden Jokowi, juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga para menteri dan pejabat, supaya mereka boleh diberikan kekuatan, hikmat untuk boleh memimpin negeri ini. Kita doakan juga untuk rakyatnya juga boleh hidup dengan baik dan boleh terus mengikuti pemerintah kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan saat ini bagi negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Tuhan untuk Presiden kami Jokowi ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, hikmat. Juga Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin. Engkau memberikan hikmat kepada dia, kekuatan, kesehatan ya Tuhan, untuk mereka boleh memimpin negeri ini ya Tuhan. Berkati para menteri, pejabat, biar mereka juga boleh melaksanakan tugas dengan baik ya Tuhan. Engkau memberkati untuk setiap rakyat Indonesia Tuhan, untuk mereka juga boleh hidup untuk lebih taat kepada pemerintah ya Tuhan, sehingga negeri ini juga boleh hidup dengan aman dan tentram ya Tuhan. Kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati negeri kami ini Tuhan, supaya boleh tetap terjaga negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Jauhkan daripada orang-orang yang berusaha ingin menghancurkan negeri ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong untuk mereka juga boleh bertobat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, saya mengajak kita berdoa bagi negara kita Indonesia yang saat ini juga sedang mengalami COVID. Kiranya kita berdoa untuk rakyat juga boleh tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita doakan juga bagi para petugas medis, para dokter, biar mereka juga boleh dapat terus diberikan kekuatan, kesehatan untuk mereka boleh terus menolong ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa bagi negara kami Indonesia Tuhan, yang saat ini juga masih dilanda COVID ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong supaya rakyat juga boleh lebih peduli Tuhan, untuk boleh selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati para dokter, para medis yang menangani. Berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, untuk mereka boleh melaksanakan tugas mereka ya Tuhan. Engkau berkati juga untuk mereka yang sakit,
COVID, kiranya mereka juga boleh dipulihkan ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memimpin dan menolong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, saya mengajak kita berdoa juga untuk penemuan vaksin corona. Kita berdoa agar vaksin ini juga boleh dapat segera ditemukan dan juga boleh segera meredakan COVID ini, sehingga perekonomian Indonesia boleh kembali normal. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, hamba berdoa juga bagi vaksin corona Tuhan yang terus sedang diteliti Tuhan. Kiranya Engkau memimpin dan menolong ya Tuhan, sehingga saatnya juga boleh ditemukan vaksin ya Tuhan, dan segera boleh divaksin setiap rakyat Indonesia ini Tuhan. Engkau memimpin dan menolong agar semuanya juga boleh kembali normal seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang keempat, saya mengajak kita berdoa untuk anak-anak jemaat yang bersekolah atau kuliah secara online sementara waktu, agar mereka juga tetap dapat belajar dengan semangat, giat, dan rajin. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sekolah secara online maupun kuliah juga secara online. Kiranya juga Tuhan memberkati, biar mereka juga boleh tetap belajar dengan baik ya Tuhan. Mereka juga boleh tetap Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka juga boleh dapat lulus dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memimpin dan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya saya mengajak kita berdoa juga bagi jemaat yang bekerja dari rumah. Mungkin ada yang sementara waktu, untuk karyawan, staf kantor, guru, agar mereka juga tetap dapat menjaga integritas dan standar kerja dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat kami, sekiranya mungkin mereka juga ada yang bekerja dari rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memimpin dan menolong, supaya mereka juga boleh tetap Engkau berkati Tuhan, dan mereka juga boleh tetap bekerja dengan baik dan tetap berintegritas ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memimpin dan menolong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya saya mengajak kita berdoa juga untuk jemaat yang bekerja di lapangan, baik tenaga medis, buruh, security, ataupun ojek online, agar dapat menjaga kesehatan dirinya dengan baik. Dan apabila mereka menerima upah harian dan memungkinkan pemasukan sedikit berkurang, mohon Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini bersehati Tuhan, berdoa bagi jemaat kami Tuhan. Mungkin mereka ada yang bekerja sebagai buruh, security, mungkin mereka juga ada yang bekerja dengan ojek online ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memimpin dan menolong ya Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap Engkau berkati Tuhan, agar mereka juga boleh dicukupkan kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memimpin dan menolong ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya saya mengajak kita berdoa juga mendoakan bagi orang-orang tua kita, jemaat-jemaat kita yang di dalam lemah tubuh. Kiranya Tuhan juga menghibur mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Sekiranya mereka juga boleh Tuhan pulihkan kesehatannya. Yang namanya kita ingat, biar kita juga boleh menyebutkan yang mereka di dalam doa kita.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang juga ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sehati berdoa bagi rekan-rekan saudara kami Tuhan, yang dalam usia indah, yang mereka di dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga merawat mereka, mengunjungi mereka Tuhan, mengasihani mereka, memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Apea Bun yang juga saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga mengasihani dia Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dia juga boleh lekas dipulihkan dan boleh kembali ke rumah ya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Papa Hilda, kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi dia. Juga untuk Mama daripada Sore Vikyong dan Vikyan, Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Juga bagi Papa Mama daripada Saudara Sulaiman, Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Papa Ona, kiranya Tuhan juga mengasihani dia. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, terlebih imannya. Dia boleh tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Hamba berdoa juga Tante Linda, ya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan kepada dia Tuhan. Hamba berdoa juga bagi Saudara Andi Sanjaya. Tuhan juga yang mengetahui keadaan dia ya Tuhan. Kasihanilah dia. Kira Tuhan juga menolong dia, memberikan kekuatan dan kesehatan dan penghiburan bagi dia Tuhan. Hamba berdoa juga bagi Mama Mulia. Kira Tuhan juga menolong dia Tuhan. Sekiranya mungkin dia juga boleh dipulihkan kesehatannya. Terlebih lagi dia juga boleh percaya kepadamu dan diselamatkan Tuhan. Hamba berdoa juga bagi rekan-rekan atau ada orang-orang tua yang belum percaya kepada Engkau. Kiranya Tuhan juga menolong agar mereka juga boleh mempunyai kesempatan untuk percaya kepadamu dan diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa yang terakhir saya mengajak kita berdoa untuk ibadah minggu kita. Kiranya nanti pada hari Minggu ibadah online juga boleh berjalan dengan baik. Kita doakan bagi liturgos pro kantor, untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan setiap mereka yang bertugas, biar mereka juga boleh dapat melaksanakan tugas dengan baik. Juga ada setiap kita yang mendengarkannya dari rumah, kita juga boleh mendapatkan berkat melalui ibadah online ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa Tuhan bagi ibadah online kami pada hari Minggu mendatang ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati agar semua boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Engkau berkati setiap mereka yang bertugas, baik liturgos, prokantor, pemusik, para penyambut maupun majelis pendamping. Kiranya Engkau memberkati juga untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Engkau rapi dan pakai Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Engkau dengan baik. Berkati kami yang mendengarkannya dari rumah, biar kami juga boleh tetap dengan sikap hormat untuk tetap beribadah kepada Engkau ya Tuhan, yang boleh mendapatkan berkat melalui pelayanan ini. Kami menyerahkan ibadah online ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Bapa Kami yang ada di sorga. Yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan
yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini ibadah kita pada malam hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.